Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair. Kita sampai pada dosa besar yang ke-13, yakni aklu malil yatim, atau memakan harta anak yatim dan menzaliminya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina ya'kuluna, sesungguhnya orang-orang yang memakan amwalal yatama dzulman, harta anak-anak yatim secara zalim. Artinya mengambil hak mereka, lebih-lebih dengan cara yang zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka sesungguhnya mereka itu telah memenuhi perut mereka dengan api neraka jahanam. Wa sayaslawna sa'ira, dan api yang menyala-nyala mereka akan dimasukkan ke dalamnya. Ini ancaman Allah bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim. Betapa anak yatim ini adalah seorang anak yang betul-betul harus kita perhatikan nasib mereka. Sehingga di dalam surat Al-Ma'un, surat yang kita hafal itu, satu di antara ciri-ciri pendusta agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, satu di antaranya adalah mereka yang tidak punya kepedulian kepada anak-anak yatim. Sehingga terkenal ayat inilah yang menjadi inspirasi pendiri Muhammadiyah, Mbah Yai Dahlan, untuk kemudian melakukan sebuah terobosan-terobosan di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah sosial, dan ini menjadi awal inspirasi untuk adanya gerakan filantropi di Muhammadiyah. Sehingga dalam kisahnya itu kan, surat ini diulang berkali-kali oleh beliau kepada murid-muridnya, sehingga muridnya bertanya itu, "Kiai, kenapa kok surat ini terus, wong kami sudah hafal?" Ternyata yang dimaksud oleh Kiai Dahlan mengulang-ulang itu adalah memberikan sebuah motivasi kepada santri-santrinya untuk mengaplikasikan ayat ini, supaya tidak termasuk pendusta agama. Satu di antaranya, kita harus punya kepedulian terhadap anak-anak yatim, anak-anak yang sejak kecil ditinggal oleh salah satu atau kedua orang tua mereka. Lebih-lebih kalau itu adalah kerabat kita, ini harus kita peduli kepadanya.
Bahkan Rasulullah menyatakan ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang peduli dengan nasib anak yatim seperti dua jari ini nanti di hari kiamat. Artinya dekat sekali. Dan sebaliknya, bagi mereka-mereka yang mendolimi anak yatim, memakan harta anak yatim, maka ancamannya dalam surat An-Nisa ayat 10 tadi itu, innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka akan dipenuhi perutnya itu dengan api dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra dan surat Al-An'am, surat Al-An'am 152, surat Al-Isra ayat 34. Ini insya Allah dengan redaksi yang hampir sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Wala taqrabu, dan janganlah engkau dekati. Artinya mendekati di sini ya berarti kita ambil, berarti kemudian kita manfaatkan dan lain sebagainya. Apa itu malal yatim? Harta anak-anak yatim. Illa billati hiya ahsan. Kemudian kecuali kalau engkau menghendaki ada kemaslahatan, ada kebaikan. Misalnya seorang anak yatim yang ditinggal orang tuanya, kemudian dia punya harta, sedangkan dia sendiri belum bisa mengelola, belum mengerti harta yang menjadi haknya itu. Kemudian itu yang kita selamatkan, dalam artian kemudian harta itu kita simpan, kemudian kita gunakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan si anak tersebut. Ini yang dimaksud illa billati ya ahsan, kecuali dengan cara yang baik yang membawa kemanfaatan. Hatta ya pelugho asyuddah, sampai nanti dia itu usianya usia balik, usia dia sudah mengerti, baru kemudian kita berikan haknya itu. Jadi kepedulian kita kepada anak yatim tentu ini akan membawa sebuah keutamaan di sisi Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, perbuatan zalim yang dilakukan kepada anak yatim ini akan mengundang murka Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 6, dasar-dasarnya, karena memang kitab ini mengambil dasar dari Al-Quran dan hadis. Surat An-Nisa ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa di antara pemelihara anak yatim itu yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim tersebut. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan dengan cara yang baik. Nah, jadi tetap ada kemaslahatan di sini. Yang dimaksud ketika orang yang merawat anak yatim itu miskin atau tidak mampu, dalam hal ini diperbolehkan untuk memanfaatkan dengan cara yang baik. Artinya mungkin dia bisa mengambil tapi dengan pertimbangan kemaslahatan dan kebaikan, bukan untuk mendolimi si anak yatim tersebut. Para jamaah rahimakumullah, di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man doma yatiman baina abawaini muslimaini illa ta'amihi wa syarabihi hatta yastaniya anhu wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menyertakan anak yatim dari keluarga muslim, artinya mereka itu
merawat anak yatim, kemudian mereka menanggung makan dan minumnya sampai anak itu bisa mandiri, sampai anak itu sampai pada usia yang sudah bisa bertanggung jawab pada nasibnya sendiri. Jadi memelihara anak yatim, maka apa janji Rasulullah? Wajabat lahul jannah, maka niscaya Allah Ta'ala mewajibkan baginya surga. Jadi keutamaan memelihara anak yatim, Allah Ta'ala membalas dengan surga, tetapi merawatnya tentu dengan ketulusan dan keikhlasan, bukan dengan maksud untuk tadi itu memanfaatkan si anak yatim tersebut. Karena kadang-kadang ada upaya-upaya mengeksploitasi si yatim ini yang justru yakuluna fi butunihim naro tadi. Dia sama dengan mengeksploitasi, sama dengan memakan atau mendolimi si yatim tersebut. Tapi ketika kita merawat dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, di samping tadi Rasulullah menjamin kahataini yaumal qiyamah, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, seperti dua jari dengan aku nanti di akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjanjikan wajabat lahul jannah, maka baginya adalah surga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjalankan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan, termasuk al-kabair, termasuk dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.